Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Putra. Saya berasal dari SMP Cipta Dharma. Nah, berikut kami akan mencoba untuk men-sharingkan bagaimana pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan untuk di SMP Cipta Dharma. Nah, langsung saja kita mulai dengan memperkenalkan di sini anggota-anggota dari SMP Cipta Dharma. Yang pertama itu adalah DRA Nilo Susilowati, beliau adalah kepala sekolah kami. Kemudian Bapak DRS Ketut Serawan, SPD, beliau adalah Waka Humas kami. Kemudian ada kami juga ditemani oleh 2 orang guru, termasuk saya sendiri, dan ditambah lagi dengan Bapak DRS Imade Pasti Adiputra. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya ingin memperkenalkan bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan untuk di SMP Cipta Dharma. Di SMP Cipta Dharma, sebagai contoh di sini, saya mengambil kelas yang sudah saya buat. Jadi kebetulan saya di sini mengajar sebagai guru matematika, khususnya di kelas 9. Itu ada sekitar 6 kelas yang saya ajarkan. Nah, begitu juga guru-guru yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh untuk persiapan yang kami lakukan di sekolah, yaitu yang pertama, kami membuat yang namanya akun Microsoft 365 for Education yang dibantu oleh admin operator kami dan juga pihak pengembang dari website sekolah, sehingga guru-guru memiliki yang namanya akun Microsoft 365 for Education ini. Sebenarnya siapa saja bisa membuat akun Microsoft ini, hanya saja ketika kita membuat akun Microsoft ini, untuk bagian tim, jika kita menggunakan email sendiri, itu tidak akan dimunculkan. Tim ini akan dimunculkan jika kita mengajukan Office 365 ini untuk keperluan pendidikan. Nah, sebagai contoh, ini adalah akun guru. Dalam akun guru itu ada beberapa menu, diantaranya adalah Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, itu sudah biasa. Kemudian OneNote, SharePoint, Team, Sway, Form, dan Class Notebook. Ada banyak hal yang mungkin berbeda dengan Google Classroom, terutama di sini, di mana kalau kita menggunakan akun Google Classroom, biasanya kita hanya memiliki yang namanya kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB. Jika siswa kita itu mengirimkan tugas dalam bentuk video, maka email kita secara berangsur-angsur itu akan semakin penuh. Bukan saja untuk keperluan kita, tempat penyimpanan kita, tetapi juga jawaban-jawaban atau kumpulan tugas dari anak-anak, sehingga akun Gmail kita, khususnya Google Drive kita, akan cepat penuh. Jika kapasitasnya sudah melebihi ambang batas, maka drive kita akan cenderung tidak akan bisa digunakan kembali. Nah, bedanya di sini kita menggunakan yang namanya OneDrive. OneDrive ini ada sama seperti kapasitas Google Drive pada layanan Google, tetapi kita diberikan kapasitas di sini sebesar 5 tera. 5 tera itu sebesar 5 kali server UNBK, jadi cukup banyak sekali kapasitas penyimpanannya. Jadi walaupun anak-anak mengumpulkan format video dan lain sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi akun Gmail kita maupun Google Drive kita.
Kemudian Outlook di sini maksudnya adalah email yang memang dikhususkan secara privasi, itu bertujuan dalam proses penyampaian atau pengiriman surat elektronik antar siswa, antar orang tua, antar guru, antar pengajar, dan juga dengan pengelola pendidikan yang ada di SMP Cipta Dharma. Nah, selanjutnya ada Word, Excel, dan PowerPoint. Ini memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan Google Classroom, di mana di sini ada disampaikan ada yang namanya pembacaan imersif. Itu maksudnya jadi kalau misalnya seandainya siswa itu belajar bahasa Inggris, jadi siswanya itu belajar menggunakan yang namanya native speaker. Jadi memang benar-benar suara dari aslinya. Jadi guru-guru yang mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia akan sangat terbantu menggunakan layanan ini. Karena di samping itu juga di sini ada yang namanya count for plagiarism atau perhitungan kalau misalkan siswa menjawab suatu permasalahan di mana siswa tersebut merupakan hasil copy paste dari internet. Jadi secara tidak langsung maka Microsoft akan mendeteksi bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Berikutnya ada OneNote. OneNote ini atau buku catatan, yang maksudnya adalah jadi guru dapat mempersiapkan yang namanya OneNote atau buku catatan. Jadi siswa seperti zamannya dulu, jadi seorang siswa itu pasti memiliki yang namanya buku latihan, buku catatan, buku untuk ulangan, dan buku harian, jadi atau buku jurnal. Jadi mereka memang benar-benar disiapkan pengorganisasian pembelajaran itu menggunakan yang namanya tata kelola seperti layaknya pembelajaran secara manual atau luring. Kemudian ada SharePoint. SharePoint ini adalah suatu bentuk presentasi di mana berbasis website dan juga bisa melakukan yang namanya interaktif. Kemudian ada Team. Team ini atau ruang kelas. Jadi sama seperti Google Classroom. Di dalam Team ini juga banyak bisa kita explore dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Sebentar kita akan mencoba untuk membedah sedikit mengenai bagaimana pembelajaran yang dilakukan di SMP Cipta Dharma. Kemudian ada form di sini, jadi guru dapat membuat satu quiz online atau survei online menggunakan form ini sama seperti di Google Form. Kemudian ada kelas notebook, jadi di sini antara guru dan siswa, baik itu siswa dengan siswa dapat berkolaborasi menggunakan kelas notebook ini. Nah, langsung saja kita buka mengenai Microsoft Teams ini. Kita klik, maka akan muncul layanan seperti ini. Kalau di awal-awal itu ini masih kosong, tidak ada apa-apa. Jadi kita harus membuat dulu yang namanya perencanaan. Seorang guru itu mengajar di kelas apa? Nah, misalkan saya kebetulan mengajar di kelas 9A atau 9B dan seterusnya. Maka saya akan membuat yang namanya perencanaan, yaitu membuat kelasnya terlebih dahulu. Caranya adalah klik join and create team. Kemudian create team. Kemudian saya pilih kelas, kemudian kita ketikkan nama kelasnya, kemudian deskripsi kelasnya, kemudian maka akan dibawa ke pembuatan kelas secara otomatis. Akan dibuatkan kelas seperti ini. Setelah proses perencanaan awal selesai, kelas-kelas sudah dibentuk. Selanjutnya strateginya adalah baik guru maupun siswa wajib untuk mengupload yang namanya foto profilnya. Nah, bagaimana cara mengupload foto profil? Misalkan saya masuk di kelas 9A, kita klik, kemudian kita bawa ke bagian profil, kemudian kita klik, kemudian kita uploadkan foto kita, tinggal dipilih, kemudian akan terupload.
pilih level kelasnya, yaitu secondary karena ini adalah siswa SMP. Kemudian subjeknya adalah karena di sini matematik, jadi kita pilih matematika. Kemudian update atau create. Karena ini sudah dibuat, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya perencanaan yang dilakukan oleh guru adalah mengundang siswa untuk gabung ke kelasnya, sama seperti kelas Google Classroom. Jadi guru membagikan kode kelas. Nah, di sini kita membagikan kode kelas. Caranya adalah kita pilih manajemen tim, kemudian pilih setting, kemudian pilih tim kode, kemudian generate. Nah, kemudian copy link ini atau kode ini kita bagikan kepada anak-anak. Setelah mereka masuk, maka mereka akan bisa kita lihat di bagian member. Ini anak-anak dengan namanya sendiri-sendiri itu sudah bergabung, jadi sudah otomatis di sini. Tidak seperti di Google Classroom, kadang-kadang namanya tidak karuan-karuan, di sini muncul yang aneh-aneh. Jadi di sini sudah sesuai dengan nama aslinya. Jadi itu kelebihannya di sini. Kenapa? Hanya saja di sini orang lain tidak mudah begitu saja masuk ke dalam kelas tim ini. Jadi guru memiliki hak akses untuk memasukkan siswa ke dalam timnya sendiri-sendiri. Misalkan ingin menambahkan siswa yang baru, tinggal di add member, kemudian cari nama siswanya di sini, kemudian tinggal di add, kemudian di close. Oke, kita balik kembali ke postingan awal. Ketika siswa sudah masuk ke dalam tim kita atau kelas kita, selanjutnya siswa akan diberikan suatu yang namanya pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dapat dilakukan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, melalui pengumuman di sini, jadi guru membuat suatu announcement. Jadi pembelajarannya itu ketika guru memberikan suatu pengumuman, maka siswa akan otomatis masuk ke dalam pembelajarannya. Sama seperti Google Classroom, jadi ketika guru mempostingkan sesuatu, maka akan ada notifikasinya, kemudian siswa masuk ke dalam kelas tersebut. Setelah siswanya masuk ke dalam kelas ini, selanjutnya guru dapat menambahkan yang namanya absensi yang dibuat melalui Microsoft Form, melalui tautan seperti ini. Bisa diupload dari komputer, OneDrive, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Nah, ada pertemuan 2, hari apa, kemudian diberikan deskripsinya. Proses perencanaan yang dilakukan dalam pertemuan ini, jadi guru bisa saja memasukkan yang namanya file presentasi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan sebagai contoh di sini dalam pembelajaran matematika, guru membuat suatu yang namanya video pembelajaran. Video pembelajaran ini digunakan atau dibuat dengan menggunakan OneNote yang merupakan fasilitas dari Microsoft. Kemudian dilakukan yang namanya perekaman layar, kemudian diuploadkan ke dalam YouTube, saluran YouTube sekolah. Jadi linknya ini kita bagikan kepada kelas kita masing-masing. Kita masukkan di sini. Jadi ketika siswanya masuk ke dalam kelas, maka hal pertama yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah membaca deskripsi yang diberikan oleh gurunya, kemudian menyimak atau mengikuti materi pembelajarannya, kemudian melakukan absensi. Jika gurunya memberikan tugas, maka akan ada penugasan seperti ini. Kita klik penugasannya untuk melihat apakah siswa sudah mengerjakan latihan ini atau tugas yang telah diberikan. Ketika siswa hanya melihat saja, maka akan ada view seperti ini. Kemudian ada siswa yang
tidak mengumpulkan atau tidak masuk kelas, itu akan dibaca not turn in. Kemudian ada siswa yang mengumpulkan 2 hari, terlambat 2 hari. Jadi ada tulisan-tulisan ini sebagai penandanya. Nah, jika ada tulis centang seperti ini, turn in, berarti siswanya sudah mengumpulkan tugasnya. Bagaimana cara guru untuk melakukan proses penilaian? Kita klik turn in ini untuk melihat jawaban dari siswa. Kemudian guru melakukan proses penilaian. Di sini jawabannya adalah betul, maka bisa memberikan feedback. Di sini adalah sangat bagus sekali. Kemudian gurunya memberikan nilai 100 dan lembar kerja ini akan dikembalikan lagi kepada siswa. Kemudian tutup kembali, maka siswa yang telah diberikan nilai tadi akan masuk ke dalam grade. Return ini artinya pekerjaan siswa yang sudah dikembalikan. Bagaimana kalau misalkan guru ingin mengedit penugasan ini? Tinggal klik edit, tinggal diisikan poinnya dan seterusnya. Jika ingin dimundurkan, ini tinggal dimundurkan, misalkan besok, jadi tinggal diupdate. Di penugasannya paling lambat itu besok. Tadi di sini ada terlambat, sekarang belum mengumpulkan saja. Kemudian bagaimana penugasan ini ditampilkan di dalam akun siswa? Di dalam akun siswa ini tampilannya seperti ini. Di bawahnya ada tombol untuk pengiriman. Jika siswa sudah mengirim, maka akan muncul notifikasi di sini. Bentuknya sangat luar biasa, mengasihkan sekali. Itu ada kartun-kartun yang keluar. Nah, kemudian kita akan kembali ke awal. Di dalam pembuatan suatu manajemen kolaborasi dalam tim ini, setelah guru memberikan pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya, guru dapat juga memberikan suatu yang namanya proses kolaborasi di sini dengan menggunakan yang namanya class notebook. Kita coba lihat class notebooknya. Jadi di sini belum kami gunakan, sebab masih bisa kami gunakan di bagian general. Jadi kita set up notebook class blend notebook. Kemudian di dalam ini ada ketentuan di mana ada 4 pilihan kategori. Yang pertama adalah collaboration space, di mana baik guru maupun siswa dapat mengedit konten yang dibagikan. Kemudian content library, ini hanya guru yang dapat mengedit, siswa hanya dapat melihat saja. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi misalkan kalau yang namanya kolaborasi, ketika gurunya mengetikkan apa gitu, jadi muridnya tidak bisa menghapusnya, jadi hanya bisa melihat saja. Kemudian ada student notebook, ini hanya intern saja, jadi di akun siswa saja ada yang namanya buku catatan siswa, ada buku latihan siswa, ada buku ulangan siswa dan seterusnya. Kita coba di sini. Nah, yang kami sebutkan tadi, di dalam akun siswa itu ada yang namanya handout, kemudian ada class note, buku catatan hariannya, kemudian ada buku PR dan buku ulangan. Kita buat sekarang. Kita tunggu dulu karena ini ada proses mengenerate dari berapa siswa yang ada di kelas ini dan sedang dibuatkan buku catatannya oleh Microsoft ini. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar proses ini selesai. Nah, sambil menunggu, di sini akan kami jelaskan lagi mengenai ada menu assessment dan grade. Dalam menu assessment ini, jadi guru bisa membuatkan yang namanya penugasan-penugasan kepada siswa. Kemudian grade
itu adalah penilaian-penilaian atau kumpulan dari semua penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, tadi kita di bagian general itu ada kita membuat notifikasi atau pengumuman, di mana ketika pengumuman itu dibuat maka siswanya akan melihat notifikasi tersebut dan bergabung ke dalam kelas guru mereka masing-masing. Nah, di sini kalau kita melihat di Google Classroom, kalau kita mau membuat Meet pada anak-anak, itu biasanya kita pasti akan menggunakan Google Meet. Itu layanan yang terpisah. Atau kita juga menggunakan yang namanya Zoom Cloud Meeting dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah disediakan menu-menunya. Kita bisa melakukan virtual coordination atau VC atau virtual class dengan menggunakan Meet Now. Di sini sebentar kita akan coba. Nah, di sini sudah ditampilkan, jadi sudah selesai di-generate. Jadi untuk yang pertama kalinya akan tulisannya adalah Welcome to Class Notebook. Your OneNote Class Notebook is a digital notebook for the whole class to store text, image, handwriting, notes, attachment, link, voice, video, and more. Jadi maksudnya di sini adalah OneNote Class digital ini dibuatkan jadi siswa dapat menyimpan yang namanya teks, kemudian gambar, tulisan tangan. Kalau misalkan didukung menggunakan layanan touchscreen, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen, link atau rekaman suara, masukkan video dan lain sebagainya. Oke, kita coba dulu, kita klik. Nah, di sini semua siswanya sudah masuk dan memiliki yang namanya buku catatan mereka masing-masing. Kita coba klik salah satunya. Jadi ketika gurunya memberikan PR, maka guru bisa melihat PR anak-anak itu di homework. Jadi, lihat pekerjaannya di sini. Kalau misalkan siswanya itu membuat satu gambar-gambar, lalu jika merupakan layanan touchscreen, jadi bisa dilakukan seperti ini. Atau misalkan melakukan suatu pembelajaran matematika, misalkan di sini saya punya soal 2x tambah y itu sama dengan 3, kemudian x ditambah dengan y. Ini yang gampang-gampang aja dulu. Ini sebagai contoh bagaimana pembelajaran matematika menggunakan, atau di sini kita saat ini lebih trennya adalah STEAM. Nah, selanjutnya kita blok di sini. Nah, kemudian kita pilih Math. Kita klik. Akan muncul seperti ini. Kita pilih fit in, maka akan menjadi bentuk matematika. Oke, kita coba ulang di kelas A tadi, kemudian kita ke kelas notebook. Kemudian kita pilih salah satu siswanya. Kita tunggu, ya sudah. Kemudian kita pilih salah satu siswanya di sini. Kemudian kita pilih classwork atau homeworknya. Nah, di sini ini yang tadi kita buat. Nah, kita coba di sini akan menyelesaikan matematikanya. Kemudian pilih Math. Nah, kita pilih di sini select an action. Nah, kita coba selesaikan untuk X dan Y-nya. Klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih metode substitusi. Nah, ini adalah cara-caranya. Jadi sekalian siswa kita belajar bahasa di sini. Begitu seterusnya.
Nah, kalau misalkan gurunya ingin membuat suatu membuat satu kuis, tinggal diklik create a practice quiz, maka Microsoft-nya akan membuatkan pertanyaan sebanyak yang diinginkan oleh gurunya. Misalkan 3 aja dulu, kemudian create. Ya, sudah. Nah, ini adalah tes matematika online yang sudah di-generate oleh Microsoft-nya. Ini cukup terbantu kalau kita sedang mengajar matematika di sini, sehingga pembelajaran akan lebih optimal, lebih menghasilkan. Dan itu juga guru dapat melakukan yang namanya menginsertkan berbagai macam alternatif di sini, misalkan audio, bisa gurunya melakukan rekaman di sini, memberikan instruksi kepada siswa, karena tolong dikerjakan latihan tulis ini sebagai bahan kerjaan rumah kalian. Jadi record audionya akan ditempelkan di sini, sehingga ketika siswa mulai mengerjakan ini, siswa akan mendengarkan suara gurunya. Nah, demikian kolaborasi yang bisa kita lakukan di kelas notebook ini. Nah, selanjutnya dalam proses pelaksanaannya, guru dapat menggunakan fasilitas general seperti ini di bagian depan. Kemudian dalam proses evaluasinya, guru dapat melakukan assessment dan melakukan penilaian di sini. Nah, tindak lanjut yang dapat dilakukan ketika misalkan guru melihat hasil progres anak-anak, misalkan nilainya itu kurang atau di bawah KKM, maka hal apa yang harus dilakukan oleh guru, maka tindakan-tindakan itu akan dapat dilakukan dengan baik oleh guru. Jadi nanti akan muncul nilai-nilai di sini sebanyak penugasan atau ulangan yang diberikan oleh guru. Ini hanya masalah koneksi saja, sehingga tampilannya masih seperti ini. Oke. Nah, demikian. Nah, itu tadi bagaimana di SMP Cipta Dharma melakukan manajemen pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft 365 Education. Jadi guru-guru memang difasilitasi dalam penyediaan pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan melihat berbagai macam sisi, yaitu kenyamanan guru dalam bekerja, kemudian bagaimana siswa dapat mengakomodasi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran ini juga kita bisa menggunakan yang namanya virtual class, tinggal pencet atau klik Meet Now, kemudian gurunya tinggal pilih, isikan judulnya. Ini adalah kelas pertama, misalnya kelas latihan, kemudian menggunakan Meet, maka siswa-siswa akan masuk secara otomatis ke dalam kelas virtual ini. Nah, ini tidak saya otak-atik, kita akan mencoba di kelas latihan di sini. Ini adalah kelas latihan yang saya buat. Jadi kita buat virtual class dengan cara klik Meet. Kemudian ini adalah kita buat latihan. Kemudian kita pilih Meet Now. Kita pilih Meet Now di sini. Oke, seperti ini.
Kemudian kita juga bisa mengubah background dari kelas virtual ini dengan cara more, kemudian pilih show background effect. Itu kita klik, tinggal dipilih efek latar belakangnya apa, misalkan ini, kemudian kita apply. Maka tampilan latar belakangnya akan berubah seperti ini. Nah, tata tertibnya ketika siswa masuk ke dalam kelas ini, maka otomatis siswa tersebut akan diabsen oleh sistem yang sudah ada. Nah, guru tinggal mendownload saja absensinya melalui layanan ini, kemudian klik download attendance list. Jadi guru otomatis akan mendapatkan record dari absensi yang sudah dilakukan. Kemudian siswa juga bisa melakukan chatting, proses interaksi secara via teks. Kemudian guru juga bisa melakukan share screen, misalkan membagikan screen ini, atau juga guru juga dapat meminta siswa untuk mengangkat tangan, sehingga ketika siswa mengangkat tangan maka guru akan menunjuk siswa tersebut dan siswa tersebut menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan jawabannya. Nah, itu saja proses pembelajaran yang mungkin bisa kami sharingkan melalui pembelajaran jarak jauh yang kami gunakan di sekolah, yaitu Microsoft 365. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada tutur kata yang salah. Demikian pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih.